Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Lestari Irawan Hadi. Saya bersama teman-teman saya, Ibu Rosmawati dan Ibu Arfiani dari Puskesmas Batu Suya, Kecamatan Sindua Tombusobora, Kabupaten Donggala, akan memperagakan dan membuat video mengenai cara mengajar kader dalam pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan kolesterol untuk program PTM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan ibu-ibu kader, saya Dr. Lestari Irawan Hadi. Jadi hari ini saya kesini mau menjelaskan bagaimana cara pemeriksaan kolesterol. Jadi nanti kedepannya ibu-ibu kader ini sudah bisa turun sendiri ke lapangan mengecek kolesterolnya masyarakat. Nanti hasilnya ibu kader catat, kemudian melaporkan ke petugas puskesmas. Baik ibu, jadi sebelum kita mulai bagaimana cara menggunakannya, saya perkenalkan dulu alat-alatnya ya ibu. Di sini ada handscoon, sarung tangan pelindung diri, kemudian ada alat untuk mengukur kolesterolnya, ada auto lancetnya atau alat untuk menusuknya lengkap dengan jarumnya atau lancetnya. Kemudian ada alkohol swab. Jadi alkohol swab ini nanti untuk membersihkan tangan pasien yang diperiksa. Kemudian di sini ada alat pemeriksaan kolesterol, isinya ada chip dengan stripnya. Oke, kemudian ada kapas kering juga. Baik, tadi ibu kader sudah tahu kan apa saja alat-alatnya. Selanjutnya saya akan peragakan bagaimana cara memeriksa. Nanti ibu kader perhatikan, kemudian kalau misalnya ada yang belum dipahami langsung ditanya saja ibu ya. Nah, sebelum kita lakukan pemeriksaan, pertama-tama kita cuci tangan dulu. Boleh cuci di air mengalir atau boleh pakai hand sanitizer. Kalau di sini kita ada hand sanitizer, kita cuci pakai hand sanitizer. Oke, setelah kita cuci tangan, kita pakai ini handscoon-nya. Jadi handscoon ini dipakai supaya ibu kader ini terlindungi, tidak kena langsung sama darahnya pasien. Jadi kalau kena darahnya langsung kan bisa saja ada kuman, ada bakteri, itu bisa kena sama ibu kadernya. Sudah pakai handscoon, kita siapkan dulu ini alat auto lancetnya dengan jarumnya. Jadi diputar, dibuka tos, ambil jarum, ini diputar juga, dicabut, kemudian jarumnya dimasukkan di sini, dipasang. Nanti ibu kader harus ingat satu jarum ini hanya untuk satu pasien saja. Jadi kalau sudah selesai dipakai langsung diganti, dipasang. Terus ini kan ada angka-angka, jadi nanti dilihat disesuaikan mau pakai angka berapa. 5 ini yang paling sakit atau paling panjang jarumnya nanti. Jadi kita pakai yang 3 saja, toh langsung ditarik. Kemudian kita siapkan alatnya. Jadi ini kan ada chip sama ada stripnya. Pertama-tama kita pasang dulu chipnya. Nah, pastikan baterainya ada. Kemudian kita pasang stripnya. Oke, lihat angkanya, berarti ini sudah aktif ya. Selanjutnya kita minta tangan pasien kan, boleh di jari tengah atau jari telunjuk atau jari manis. Jadi kita tekan begini, kemudian ambil alkohol swab. Kita bersihkan tangannya. Setelah dibersihkan, tunggu sampai kering. Setelah kering baru kita tusuk. Ya, permisi dulu, permisi ibu, kita mau tusuk ya. Nah, setelah ditusuk, darahnya tadi yang menetes, yang ada di jarinya, kita masukkan ke dalam, ada label darah ini kan, kita masukkan ke dalam sini. Setelah itu kita tunggu sampai hasilnya keluar. Kemudian ditutup, pencet. Nah, oke. Kalau sudah keluar hasilnya, nanti ibu kader catat di bukunya berapa hasil untuk satu pasien itu. Sudah selesai dicatat, dibereskan kembali alat-alatnya, ya. Jadi ini tadi jarumnya, ini kan cuma 1 kali pakai, langsung dibuang di safety box. Jadi ibu kader sudah tahu tadi apa saja alat-alat pemeriksaan kolesterol, bagaimana cara pemeriksaannya. Nah, nanti ibu untuk pemeriksaan kolesterol, sebagai informasi buat ibu kader, batasnya itu 190 ibu ya. Jadi kalau misalnya sudah ada yang di atas 190 kolesterolnya, sudah boleh ibu tandai yang mana saja orangnya. Kemudian orangnya itu nanti diarahkan, boleh ke puskesmas atau sama petugasnya yang biasa turun ke desa ya, untuk dilakukan penatalaksanaan selanjutnya. Kemudian nanti ibu kader akan saya ajar juga bagaimana mengedukasi pasien
untuk kadar-kadar pemeriksaan kolesterol itu yang di atas 190. Begitu ya Ibu, apa ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih kerja. Saya perkenalkan dulu, nama saya Ibu Arfiani, staf Puskesmas Batu Suya. Hari ini kita belajar tentang cara memeriksakan gula darah sewaktu. Sebelum kita melakukan pemeriksaan gula darah sewaktu, saya memperkenalkan dulu alat-alatnya. Pertama, ini namanya alat glukometer. Yang ini namanya pena jarum. Berikut ini alkohol swab. Ini kapas kering. Ini jarum khusus untuk pemeriksaan gula darah. Yang berikut strip gula darah dan keranjang atau safety box. Setelah kita persiapkan alat-alatnya, Bu, terlebih dahulu kita sekarang melakukan cara bagaimana tes gula darah. Sekarang kita membuka tutup pena jarum. Setelah itu kita ambil yang jarum khusus, kita masukkan ke pena jarum. Setelah pena jarum sudah ketat, kita tutup jarum tadi. Lalu kita masukkan kembali, kita tutup kembali sampai terdengar bunyi klik ya. Nah, kemudian pena jarum kita tarik ujungnya sampai terdengar suara klik juga. Nah, pena jarum siap untuk digunakan. Kemudian kita mengambil yang namanya glukometer dan kita ambil chips. Kita masukkan ke dalam glukometer. Setelah terpasang, kita ambil strip gula darah, ya. Kita ambil strip gula darah, kita pasangkan ke dalam glukometer dengan cara seperti ini, Bu. Setelah kita pasangkan, glukometer siap untuk digunakan. Kemudian setelah chips terpasang, alat segera digunakan. Kemudian kita ambil yang kapas atau alkohol swab, kita usapkan ke jari tangan. Ya, ini kalau jari tangan, jari manis atau jari tengah atau jari telunjuk, disesuaikan dengan kebiasaan pasien. Kemudian alkohol swab kita usap ke jari tengah. Kita tunggu sampai kering sedikit, baru kita mengambil pena jarum sambil menunggu agak kering, ya. Kita tekankan pena jarum ke arah jari dan kita langsung tusuk, disesuaikan dengan tebal tipisnya kulit jari ya, sambil terdengar bunyi klik. Setelah itu setelah darah keluar, kita tekan darah keluar, kita usap dengan tisu kering, ya. Setelah kita usap dengan tisu kering, kita tekan kembali darahnya, kita ambil glukometer, kita dekatkan strip ke darah, kita ambil 1 atau 2 tetes darah sampai area batas yang di strip ini, ya. Setelah itu kita tunggu berapa, kita tekankan darah tadi dengan alkohol kembali sambil ditekan. Kita menunggu hasil
glukometer. Kemudian kita mencatatnya nanti. Setelah ada hasil, kita catat di buku. Kemudian setelah ada, kita membuka strip yang ada di glukometer, kita buang ke tempat keranjang sampah yang disediakan. Oke. Jadi sambil kita membuka semua perlengkapan yang ada yang melekat, kita buang di safety box. Jadi ibu-ibu, bagaimana bisa kita implementasikan nantinya di Posbindu? Jika seandainya belum, nanti kita ketemu di Puskesmas untuk lebih lanjut. Jadi bagaimana ibu-ibu? Sudah mengerti. Jadi untuk saat ini ibu, kita akhiri saja dulu pelatihannya kita. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ibu sudah kenal dengan saya, Ibu Kadet? Sudah, Bu. Judul pelatihan kita hari ini adalah pemeriksaan tekanan darah. Pelatihan ini dilakukan untuk para kadet-kadet agar lebih meningkatkan keterampilannya dalam melakukan pemeriksaan tekanan darah. Sebelum kita melakukan pemeriksaan tekanan darah, saya perkenalkan dulu alat-alat yang akan digunakan. Tensimeter digital, manset besar, baterai. Setelah alat-alat siap semua, kita lanjut ke cara pemeriksaan tekanan darah. Sebelum kita melakukan pemeriksaan tekanan darah ini, periksa dulu alat tensimeternya, apakah baterai sudah terpasang dengan benar, dan periksa baterainya. Kalau sudah berfungsi dengan baik, bisa kita gunakan. Kita masuk ke prosedur pemeriksaan. Tekan tombol start untuk mengaktifkan alat. Sebelum melakukan pemeriksaan tekanan darah, pasien sebaiknya tidak melakukan aktivitas fisik seperti olahraga, merokok, dan makan. Minimal 30 menit sebelum pemeriksaan, dan juga beristirahat setidaknya 5-15 menit sebelum pemeriksaan. Pastikan pasien duduk dengan posisi kaki tidak menyilang, tetapi kedua telapak kaki datar menyentuh lantai. Letakkan lengan kiri pasien di atas meja sehingga manset terpasang dengan sejajar dengan jantung. Apabila pasien menggunakan baju berlengan panjang, sungkungkan lengan ke atas, tetapi pastikan lipatan baju tidak terlalu ketat sehingga tidak menghambat aliran darah ke lengan. Biarkan lengan dalam posisi tidak tegang dan tangan terbuka ke atas. Pastikan tidak ada lekukan pada pipa manset. Dia harus lurus. Ikuti posisi tubuh. Jika pemeriksaan selesai, tadi kita sudah menekan tombol start. Kemudian kita menunggu hasil. Jika pemeriksaan selesai, manset akan mengepis kembali dengan hasil mengempis, dan hasil pengukuran akan muncul dan kita mencatat di buku. Tekan tombol stop menyimpan untuk mematikan alat.